Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran bahasa daerah Bugis. Yang lalu kita sudah belajar mengenai aksara lontara ya, aksara lontara yang ada 23 huruf. Kemudian vokalnya ada A, ada I, U, E, O, E. Ya, baik. Semoga dengan aksara lontara yang lalu anak-anakku sekalian sudah bisa mengeja huruf ya. Huruf lontara itu kemudian bisa membuat dalam sebuah kata, kemudian kalimat. Baik, untuk pertemuan kita ini kita masuk pada pelajaran inti kita. Pelajaran yang pertama adalah nilai-nilai utama kebudayaan Bugis. Ya, nilai-nilai utama kebudayaan Bugis. Jadi kegiatan kita kali ini adalah mencoba untuk memahami karakteristik nilai-nilai utama kebudayaan Bugis. Jadi setiap daerah itu bukan hanya Bugis ya, memiliki nilai-nilai keutamaan yang pada waktu itu dan sampai sekarang ini masih menjadi anutan, masih menjadi prinsip bagi orang-orang Bugis ya. Adapun KD-nya, ya KD-nya satu-satu adalah memahami deskripsi dan pengertian nilai karakter dalam bahasa Bugis ya dan bahasa Indonesia baik melalui lisan maupun tulisan. Kemudian KD yang kedua yaitu menyajikan penerapan nilai karakter baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran, jadi setelah mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, kalian akan dapat menjawab atau menjelaskan pengertian nilai karakter dalam bahasa Indonesia dan bahasa Bugis baik melalui lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua adalah mampu menyajikan nilai karakter melalui tulisan, aksara lontara atau dalam bahasa Bugis ya. Jadi silahkan buka modul yang sudah Bapak bagikan beberapa waktu yang lalu yang sudah Anda print. Ya, kita belajar sama-sama untuk bahasa daerah kali ini. Ya. Silakan dibaca ini. Ampe-ampe. Ampe-ampe. Ya. Ampe-ampe ugie. Ampe-ampe itu artinya perbuatan-perbuatan ya, perbuatan. Kelakuan-kelakuan orang ampe. Ampe kalau istilah ampe itu ampe makasing perbuatan baik ya, perbuatan baik. Ampe meja ya, artinya perbuatan yang jelek. Nah, jadi sekarang kita masuk pada ampe ugie ya. Bagaimana sih ampe ugie itu? Yang pertama, orang Bugis itu suka bekerja keras ya, orang Bugis itu suka bekerja keras atau dalam bahasa Bugisnya disebut dengan reso. Ya, ini tulisannya reso. Ya. Yang dimaksud dengan reso atau kerja keras dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan kerja keras. Dalam bahasa Bugis kita jumpai nyanyian elong sebagai berikut. Jadi dalam Bugis itu ada elong yang menyinggung atau mengangkat masalah kerja keras ya. Ini sering sekali kita dengar di sidrap, resopa natinulu ya, resopa natinulu. Ada juga mengatakan resopa na temangingi ya, dengan kerja keras yang tidak bosan-bosannya ya, resopa natinulu. Kalau ini dengan resopa natinulu artinya hanya kerja yang tekun ya, hanya kerja yang tekun. Malomo naletei ya, malomo itu mudah ya, naletei itu jembatan ya, naletei titian ya. Nah, malomo naletei ya, akan mudah jalannya pamase dewata ya, rahmat pamase dewata, rahmat ilahi. Kalau orang di sidrap itu istilahnya resopatem mengingi nama lomo naletei pamasi dewata, dengan bekerja sungguh-sungguh, dengan bekerja keras tanpa bosan-bosan, maka akan menjadi mudah untuk mendapatkan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa.
Ya. Nah, anak-anakku sekalian, dalam nyanyian tersebut tidak dengan doa dan ongkang-ongkang kaki saja. Ya, jadi ini hanya bukan sebuah nyanyian, bukan hanya sebuah elong, akan tetapi memang harus dicapai dengan cucuran keringat. Ya, memang harus dicapai dengan cucuran keringat. Jadi tidak boleh menunggu hujan emas dari langit, ya, hujan uang dari langit. Ya, meskipun rezeki itu datangnya dari Tuhan, dari Allah, tapi harus dibarengi dengan kerja keras, cucuran keringat, ya, seperti yang dinasehati oleh Arung Bilah. Ya, apa yang dikatakan Arung Bilah dengan petuahnya, ya, silahkan dicoba dibaca. Ya. Aja sio mupak biasai alemu, ya, ripa tampungannya gau, ya, aja mupak biasai alemu ri patampungannya gau, ya. Artinya jangan membiasakan dirimu, ajak mupak biasai, ajak sio, hai jangan kamu mupak biasai, kau biasakan alemu dirimu, diri kepada, ya, kepada patampungannya gau, 4 perbuatan. Ya. Jadi ada juga mungkin ajak mupak biasai alemu oko apa egau. Kalau kita bahasa Bugis Sidrapnya begitu, oko ri apa egau, ya, pada 4 perbuatan. Sewa ni yang pertama, meloi elau, ya, meloi elaue, meminta-minta, ya, ajak mupuji, melaue, ya, elaue, jangan suka meminta-minta. Maduanna minrang, yang kedua pinjam, ya, minrang inrangang, ya, inrang-inrangin, jangan suka pinjam meminjam, ya. Ini matalunna malai saro saro, malai saro, ya, ri pasurona tauwe, ri pasurona tauwe, malai saro ri pasurona tauwe, ya, mengambil keuntungan pada perintah orang atau upah dari suruhan orang, ya, sedikit-sedikit minta upah, disuruh buang sampah minta upah, disuruh titip pesan minta upah. Itu sangat dilarang, ya, bagi kita falsafah orang Bugis, ya. Kemudian yang keempat, maapana, ya, ripangulu, ya, maapana, ripak gulung-gulungmu, ripadamu tahu, ripak gulung-gulungnya, ripadamu tahu, ya. Menumpang makan, ripangulung-ngulungnya, ripadamu tahu, ripangulung-ngulungnya, ripadamu tahu, menumpang makan pada orang lain. Nah, jadi inilah 4 apa yang disampaikan oleh Arung Bilah, ya. Ini semua maknanya supaya
mau orang itu harus bekerja keras, ya. Jadi ajak simu pak biasa alemu ripat tampungnya gau, ya. Jangan meminta-minta, jangan pinjam meminjam, jangan meminta upah dari suruhan orang, kemudian jangan menumpang makan pada sesama manusia. Ini sangat jangan dibiasakan, ya. Dalam lontara sangat dicela orang yang tidak punya usaha. Dalam lontara kita itu sangat dicela orang yang tidak punya usaha atau orang yang bermalas-malasan menghabiskan waktunya. Bermalas-malasan menghabiskan waktunya. Ini ada kalimatnya. Oh kalaki. Kalau orang dulu itu panggil kalaki artinya hai orang-orang, hai laki-laki perempuan. Ya. Hai kalaki. Dek gaga palaomu, ya. Muonro risere lalang. Ya. Dek gaga palaomu muonro risere lalang, ya. Munro risele lalang artinya hai kalian kalaki anak-anak aku, ya. Biasa kalau orang tua itu panggil kalaki anak-anaknya, dia panggil seperti itu. Apakah sudah tidak ada pekerjaanmu lalu kamu bermain-main saja? Ya, apakah sudah tidak ada pekerjaanmu sehingga kamu bermain-main saja? Ya. Ia naritu ini, ya. Ia naritu riasang kedomatuna, ya, itulah yang dinamakan perbuatan hina matuna. Ia naritu riasang kedomatuna, ya. Kedomatuna gau temak ketupu, gau temak ketupu, perbuatan yang tidak ada gunanya. Diga tupunna, diga tupunna, diga gunana, ya. Ya. Reku adegaga palaumu, kalau tidak ada pekerjaanmu, laoko ribarugai, ya, kau pergi di Baruga, Balai Arung, ya. Sekarang dulu Balai Arung, Baruga, ya. Muengkalinga bicara adat, mendengarkan soal adat, mendengarkan soal adat, bicara adat. Laoko ripasae, ataukah kamu ke pasar? Muengkalinga bicara Pak Balu, kau ke pasar mendengarkan pembicaraan para pedagang atau para penjual, warakah para penjual, ya. Temangingi pa malomo naletei pamase dewata, ya. Rajinlah berusaha sebab dengan jerih payah dan tidak bosanan akan dilimpahi rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, inilah pesan lontara kita supaya orang itu tidak bermalas-malasan, ya. Orang itu harus punya usaha, ya, seperti kalimat-kalimat ini, ya. Terjemahannya ada di bawah sini, ya. Berikutnya, dalam lontara pedagang atau pengusaha disuruh memperhatikan hal sebagai berikut. Jadi dulu itu pedagang atau pengusaha diminta untuk melihat, memperhatikan lontara ini. Apa naompo
ade cengenna padangkange ya. Jadi ada 4 hal yang diperlukan untuk kebaikan pedagang, yang mana itu alam purangnya kejujuran ya. Jadi pedagang itu harus jujur, literannya, meterannya, timbangannya ya. Kemudian asiwolong, pergaulan asiwolong ya, pergaulan ya, asiwolong. Kalau bahasa silong itu teman ya, jadi asiwolong pergaulan ya. Apalagi polonga ya, polonge ya. Keilmuan, amacang ya, amacangnya ilmu ya. Kemudian ponge modal ya, jadi kejujuran, kemudian pergaulan asiolong, asingolangolangnya ya, asingolompolongnya ya, asingolompolongnya, pergaulan, kemudian amacang, kepintaran, dan pongnya atau modal. Nah, inilah lontara pedagang yang harus diperhatikan oleh seorang pedagang. Baik, anak-anakku sekalian, saya pikir cukup untuk hari ini. Jadi tugas kalian adalah menuliskan apa yang disampaikan tadi oleh Arung Bilah ya. Kemudian yang kedua, menuliskan lontera ya, supaya orang tidak menghabiskan waktunya ini. Kemudian juga menuliskan 4 hal yang harus diperhatikan oleh pedagang. Baik, saya pikir cukup untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali lanjutan materi ini minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ki natopada salamat.